Ada suara yang terus memanggil nama Ade setiap malam. Suara perempuan yang lembut, yang seharusnya sudah mati 5 tahun lalu. Setiap kali dia mencoba tidur, aroma melati merayap masuk lewat celah pintu, menempel di kulitnya dan membisikkan satu pesan yang sama. Mas Ade, pulanglah. Ade pikir semuanya sudah selesai saat dia selamat dari kecelakaan itu. Tapi ternyata, yang mengikutinya dari alas roban bukan makhluk yang ingin mencelakainya, melainkan seseorang yang ingin membawanya kembali sepenuhnya. Ade, seorang sopir pribadi yang hidupnya biasanya cuma muter di Jakarta, antar bos, jemput keluarga bos, ambil barang, itu-itu saja. Nggak pernah kebayang kalau satu tugas kecil bakal mengubah hidupnya. Hari itu, Pak Eka, bosnya, memanggil dia dengan nada santai. Ade, kamu ke Bantul ya? Ambil mobil yang aku tinggal di rumah lama keluarga. Rumahnya kosong, tapi kuncinya ada di laci teras. Gampang kok. Gampang, pikir Ade. Paling cuma perjalanan panjang, nginap semalam, ambil mobil, lalu balik lagi ke Jakarta. Tidak ada bayangan hal aneh apapun di kepalanya. Dia berangkat naik bus menuju Jogja, lewat jalur Semarang. Cuaca mendung, langit seperti ditutup kain abu-abu yang berat. Jam di tangan menunjukkan hampir maghrib, waktu yang banyak orang bilang nggak bagus buat perjalanan jauh. Tapi Ade orangnya cuek. Yang penting tugas selesai. Bos senang. Dia duduk di bangku dekat jendela, menikmati angin dari ventilasi bus yang mengarah langsung ke wajahnya. Sekitar setengah perjalanan, bus memasuki jalur yang semua orang kenal. Alas roban, tempat yang sering disebut orang penuh cerita aneh, kecelakaan misterius, dan penampakan. Awalnya terasa biasa saja, tapi lama-lama, suasana bus mendadak aneh. Lampu dalam bus meredup pelan, seperti kehabisan listrik. Padahal mesin bus masih menderu. Angin yang tadinya sejuk berubah dingin menyengat, membawa bau tanah basah bercampur amis darah. Ade spontan menarik napas dalam dan menyesal. Bau itu membuat dadanya berat, seakan masuk sampai ke paru-paru dan menusuk dari dalam. Tepat pada momen itu, tubuh Ade mendadak kaku. Dia mencoba bangkit, tapi badannya nggak bisa gerak sama sekali. Napasnya seret. Dia sadar, dia ketindihan. Tapi ini bukan ketindihan biasa, karena terjadi di tempat duduk bus yang bergoyang. Dengan mata setengah kebuka, Ade menatap keluar jendela. Di balik kaca yang berkabut, dia melihat sesuatu berdiri di tengah gelap. Sebuah pohon beringin raksasa, tapi bukan warna hijau gelap seperti biasanya. Pohon itu berwarna putih pucat seperti kapur basah, dan akar-akarnya terjulur panjang seperti tangan-tangan kecil yang mencoba meraih apapun di sekitarnya. Dari bawah pohon itu, kabut tebal keluar pelen-pelen, seolah merayap menuju bus, seperti hidup dan punya tujuan. Ade ingin memalingkan wajah, tapi tubuhnya tetap terkunci. Saat itulah dia sadar bahwa kursi di sebelahnya, yang sejak tadi kosong, tiba-tiba terisi. Seorang perempuan cantik sudah duduk di sana. Kulitnya bersih, rambutnya panjang jatuh ke bahu, senyumnya lembut seperti kenalan lama. Mas Ade, jauh ya perjalanannya? Suaranya pelan, tapi jelas. Jantung Ade seperti loncat. Dari mana perempuan ini tahu namanya? Suaranya terlalu lembut buat orang asing yang baru duduk di sampingnya. Dengan sisa tenaga, Ade berusaha bertanya, "Mbak, kenal saya?" Perempuan itu hanya tersenyum, tapi perlahan sesuatu pada wajahnya berubah. Sudut bibir yang tadinya indah terangkat terlalu lebar. Kulit pipinya mengelupas pelan, seperti sobekan kertas yang ditarik. Ada darah menetes, mengalir melewati dagunya. Matanya meredup, pupilnya melebar, sampai hampir menutupi seluruh bola mata. Tangan perempuan itu bergerak ke pangkuan Ade. Ujung jarinya dingin, pucat, gemetar seperti mayat yang baru diangkat dari sungai. Ade ingin menjerit, tapi mulutnya tak bisa membuka. Tiba-tiba, di belakang perempuan itu, muncul sosok lain. Seorang bapek bopak bertopi, berdiri tegak tanpa suara. Wajahnya tidak jelas, hanya siluet gelap dengan mata kosong. Dia mengangkat tangannya yang memegang sesuatu, entah tongkat, entah kayu, dan tanpa suara, dia ayunkan ke arah perempuan itu. Ade langsung menjerit sekeras-kerasnya. Ceritanya memecah keheningan bus. Supir menginjak rem mendadak, penumpang lain terkejut. Beberapa menatap Ade dengan wajah ketakutan. Beberapa lagi mengira Ade kesurupan. Tapi saat Ade membuka mata penuh-penuh,
perempuan itu sudah hilang. Kursi di sebelahnya kembali kosong, seolah tidak pernah ada apa-apa. Sisa perjalanan terasa kabur. Adi bahkan tidak ingat kapan bus berhenti, kapan dia turun, atau bagaimana dia sampai di depan rumah bosnya di Bantul. Yang dia tahu, dia berdiri di depan rumah besar yang tampak kosong. Catnya kusam, dinding-dindingnya penuh sarang laba-laba. Dia mencari kunci di laci teras, tapi tidak ada apa-apa. Justru kunci itu terselip rapi di sela pintu, seperti ada yang menaruhnya beberapa menit sebelum dia tiba. Adi belum sempat berpikir ketika lampu rumah yang menurut Pak Eka sudah mati total tiba-tiba menyala. Satu persatu, dari ruang tamu sampai koridor dalam, seperti menyambut kedatangannya. Dan pintu di depannya terbuka perlahan, berderit panjang. Di sana berdiri seorang perempuan cantik. Senyumannya adem dan menenangkan. "Mas Ade, saya Rika. Saya yang jaga rumah ini." Ade langsung merinding. Wajahnya mirip perempuan di bus tadi. Lebih cantik, lebih hidup, tapi tetap mirip. Dia menelan ludah, mencoba berpikir positif. Jangan-jangan cuma mirip. Manusia kan banyak yang mirip, batinnya. Dia memutuskan menginap malam itu. Tapi tanpa dia tahu, itu adalah awal dari segalanya. Awal dari malam paling panjang dan mengerikan dalam hidupnya. Malam pertama Ade di rumah itu terasa panjang, sampai membuat waktu seolah berhenti. Rumah tua itu dingin, lebih dingin daripada udara Bantul pada malam hari biasanya. Dindingnya lembab, lantainya berdebu, dan tiap sudut seakan menyimpan suara-suara kecil yang muncul lalu hilang tanpa arah. Sekitar jam 9 malam, ketika Ade baru rebahan mencoba menenangkan diri setelah perjalanan yang melelahkan, suara itu mulai terdengar. Halus, lembut, seperti angin berdesir, tapi ada iramanya. Lama-lama suara itu makin jelas. Suara sinden, suara perempuan menyanyikan tembang Jawa kuno yang nada-nadanya naik turun pelan, teratur, dan terasa sangat tua, seolah berasal dari zaman ketika rumah itu belum berdiri. Ade mencoba mengabaikan. Dia waktu itu mencoba meyakinkan diri, mungkin Rika lagi latihan nyanyi. Tapi suara itu tidak terdengar seperti orang yang latihan. Suara itu mengalir seperti mantra. Ada getaran yang membuat bulu kuduk berdiri dari kaki sampai tengkuk. Ade bangkit dari kasur, hendak membuka pintu kamar. Sebelum tangan menyentuh gagang pintu, langkah-langkah halus terdengar di luar, melewati depan kamarnya. Suara sinden itu semakin jelas, dan Ade melihat bayangan perempuan bergerak perlahan di koridor. Rika, rambutnya tergerai panjang, kebayanya berayun pelan mengikuti langkah. Ade mengintip sedikit dari celah pintu. Rika berjalan sambil menengadahkan wajah ke langit-langit. Mulutnya membuka libar-libar seperti orang kesurupan, menyanyikan tembang dengan alunan yang terdengar sendu, sekaligus menghantui. Semakin malam, suara itu berubah. Nadanya menjadi sumbang, tidak lagi lembut, tapi berat, serak, dan seperti ditambah suara lain dari kejauhan. Suara yang seolah datang dari balik dinding, dari bawah lantai, dari dalam sumur, dari mana-mana. Adi mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, suara sinden itu terasa semakin dekat, seolah berada tepat di sebelah telinganya. Adi pernah dengar cerita orang-orang soal suara nembang yang muncul dari tempat angker. Katanya itu suara arwah yang tersesat. Tapi malam itu, dia tidak ingin percaya. Menjelang subuh, suara itu berhenti mendadak, seperti dimatikan tombol radio. Rumah kembali sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran rumah berpenghuni. Pagi harinya, Rika muncul sambil tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia membawa sepiring nasi goreng mengepul panas. Aromanya wangi, seperti makanan buatan rumah yang penuh perhatian. Adi lapar, jadi dia makan dengan lahap. Piringnya bersih, tak bersisa. Ade pergi ke kamar sebentar untuk mengambil ponsel yang ketinggalan. Ketika dia kembali ke meja makan, tangannya otomatis berhenti di udara. Piring yang tadi sudah kosong, kini penuh lagi. Masih mengepul, masih panas. Tatanannya sama persis seperti pertama kali Rika menaruhnya, seolah tidak pernah disentuh. Adi menelan ludah. "Mbak, ini..." Kata-katanya hilang. Rika hanya tersenyum. "Kalau masih mau, makan saja, biar nggak capek masak lagi." Ade ingin bertanya bagaimana makanan itu bisa kembali, tapi sesuatu dalam tatapan Rika membuat dia urung. Tatapan yang hangat, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang bukan milik manusia. Siang itu, Adi merasa sangat mengantuk. Mungkin karena lelah,
Mungkin karena pikiran kacau, dia akhirnya tertidur tanpa sadar. Namun tidurnya tidak lama. Ketika mata terpejam, tubuhnya kembali kaku. Lebih kaku dari sebelumnya. Napasnya seret, mata hanya bisa membuka sedikit. Kamar terasa gelap, padahal tirai jendela terbuka. Dari ujung plafon kamar, tepat di sudut tempat dua dinding bertemu, suara kecil seperti krek, krek terdengar. Ade memaksakan mata untuk fokus. Dari sana, sesuatu muncul perlahan. Rambut panjang hitam terjuntai duluan. Lalu bahu, lalu tubuh kurus yang merangkak keluar seperti laba-laba. Wajah itu rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit putih pucat tanpa bentuk. Tapi suara nafasnya terdengar jelas, kasar, seperti orang menarik napas sambil merintih. Tubuh itu merangkak turun ke dinding. Gerakannya patah-patah, seperti boneka rusak. Tiap kali berpindah posisi, terdengar bunyi tulang patah yang sangat jelas. Ade ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Dia hanya bisa menggerakkan bola mata, menyaksikan makhluk itu turun mendekati tempat tidurnya. Saat makhluk itu hampir menyentuh wajah Ade, bau busuk seperti bangkai basah memenuhi kamar. Kulit makhluk itu seolah berdenyut, seperti berisi sesuatu yang ingin keluar. Dari balik kulit pipinya muncul retakan kecil, seolah kulitnya akan terbelah. Tiba-tiba, ada bayangan gelap berdiri di sampingnya. Sosok bapak-bapak bertopi, sama seperti yang muncul di bus kemarin. Tubuhnya tegap, wajahnya tidak terlihat selain dua mata kosong tanpa cahaya. Tanpa suara, dia mengayunkan tongkat atau benda panjang ke arah makhluk berwajah rata itu. Suara hantaman keras terdengar, tapi tidak seperti memukul benda nyata. Lebih seperti memukul asap. Makhluk itu langsung terlempar mundur. Tubuhnya pecah menjadi kabut hitam, sebelum akhirnya lenyap begitu saja. Ade terbangun tiba-tiba. Napasnya terengah, bajunya basah oleh keringat dingin. Tenggorokannya kering, jantungnya berdetak secepat orang habis berlari. Dia membuka pintu kamar sambil goyah. Dan tepat di luar pintu, Rika sudah berdiri menunggu. Wajahnya terlalu dekat, terlalu manis untuk situasi seperti itu. "Mas Ade," suaranya lembut tapi datar. "Saya tahu Mas capek. Istirahat saja, biar saya yang urus semuanya." Mata Rika menatap lurus tanpa berkedip. Ade merasa ada sesuatu yang salah. Tatapan itu, tatapan orang yang tidak lagi mencoba berpura-pura menjadi manusia. Malamnya, menjelang maghrib, aroma melati memenuhi seluruh kamar. Tidak sekadar wangi, tapi terlalu pekat, sampai membuat kepala pusing, dada sesak, dan pikiran melayang-layang. Ade merasa kamar itu bergerak. Lantai seolah bergelombang seperti permukaan laut. Lampu kamar berkedip-kedip. Setiap kali redup, bayangan di dinding tampak lebih panjang dari seharusnya. Pintu kamar terbuka perlahan. Rika masuk dengan gaun putih tipis. Rambutnya tergerai sampai pinggang. Wajahnya cantik, tapi bukan cantik manusia. Cantik yang dingin, menghipnotis, seperti boneka yang diberi nyawa. Langkahnya ringan, hampir tidak menyentuh lantai. Ade ingin bangun, tapi tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu. Aroma melati makin kuat, membuat pikirannya kosong. Rika matanya berkoka-koka, seperti orang yang sangat kesepian, seperti seseorang yang mencari kehangatan setelah lama terkunci di tempat gelap. Dia menyentuh wajah Ade. Sentuhannya dingin, tapi lama-lama hangat. Hangat yang aneh, bukan hangat tubuh manusia. Ade tidak tahu bagaimana semuanya terjadi. Yang diingatnya hanya rasa seperti masuk mimpi yang terlalu nyata. Sesekali lampu berkedip, dan wajah Rika berubah. Kadang indah, kadang pucat, kadang penuh luka, kadang seperti wajah mayat dengan mata melotot. Tapi setiap kali Ade ingin mundur, aroma melati itu memaksa dia tetap diam, tetap dekat, tetap terikat. Malam itu terasa sangat panjang, dan ketika akhirnya semua selesai, Ade tidak merasakan apapun selain lelah, kosong, dan takut. Pagi harinya, dengan wajah cerah seolah tidak terjadi apa-apa, Rika duduk di meja makan dan berkata, "Mas Ade, saya ikut ya ke Jakarta." Tidak ada tanda tanya di kalimat itu. Lebih seperti permintaan yang sudah pasti harus dikabulkan. Ade ingin menolak, tapi mulutnya justru mengiyakan. Ada sesuatu yang mengikat pikirannya, membuat dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam perjalanan pulang, Rika duduk di kursi penumpang.
menatap keluar jendela sambil terus bernyanyi lagu-lagu Jawa kuno yang nadanya terlalu indah untuk manusia biasa. Tapi di balik keindahan itu, Ade merasakan kesedihan yang dalam, seperti suara perempuan yang sudah lama tidak didengar dunia. Saat mobil memasuki alas roban, kabut turun begitu cepat. Putih pekat, padat, dinginnya masuk sampai tulang. Jalan hampir tidak terlihat. Tiba-tiba dari tengah kabut, muncul rombongan monyet berlari menyeberang jalan. Ade spontan menginjak rem, tapi tremor yang muncul dari kemudi membuat dia kehilangan kontrol. Mobil berguncang keras, terpelintir, lalu terguling berkali-kali. Gelap, ketika Ade tersadar, dia sudah terbaring di rumah sakit batang. Kepala terasa berat, tangan dan kakinya penuh perban. Seorang suster datang sambil membawa air minum. "Mas Ade sudah sadar ya?" "Mas dibawa sopir truk, untung cepat ketemu," katanya. "Sendirian?" "Lo Ade langsung pucat." "Sendirian? Nggak ada perempuan yang bareng saya." Suster itu menggeleng. "Nggak ada mas." Sopir bilang mas sendirian di mobil. Ade terdiam. Rasanya perutnya kosong, tenggorokan mengering. Kalau tidak ada perempuan, lalu siapa yang duduk di sampingnya selama ini? Siapa yang menyanyi sepanjang jalan? Siapa yang tidur bersamanya? Dan yang paling menakutkan, kalau bukan manusia. Lalu apa? Beberapa bulan setelah Ade sembuh, hidupnya berjalan seperti biasanya, atau setidaknya berusaha begitu. Dia kembali mengantar bos, menjemput keluarga, bahkan ikut perjalanan dinas. Secara kasat mata, semua terlihat normal, tapi di dalam dirinya, sesuatu masih terus menempel seperti bayangan yang gak mau hilang. Malam-malam tertentu, dia terbangun sambil megap-megap, merasa seperti ada rambut panjang menyentuh pipinya. Kadang dia mendengar sinden samar dari arah jendela kos. Padahal sudah jelas-jelas dia tinggal di lantai 2. Yang paling mengganggu adalah aroma melati itu. Di tempat kerja, di mobil bosnya, bahkan di tengah keramaian warung Padang, kadang angin membawa wangi yang sama melati segar. Manis, menusuk, wangi yang pernah membuat dia separuh terbius dalam rumah itu. Dan setiap kali mencium wangi itu, ingatan Rika muncul lagi. Senyum lembutnya, tatapan matanya, wajahnya yang berubah tiap kedipan lampu. Dan suara itu, suara panggilannya, "Ma Zaid." Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang terlalu sunyi, Ade memutuskan sesuatu yang sudah dia tahan lama. Dia harus kembali ke Jogja. Bukan untuk mencari Rika, tapi untuk mencari jawaban. Kalau dia terus memendam semua, dia takut hidupnya gak akan pernah jadi normal lagi. Dia takut akan terus dibiong-biangke sosok perempuan yang mungkin sama sekali tidak ingin pergi. Perjalanan ke Jogja terasa hambar. Setiap kali bus memasuki daerah pepohonan, jantung Ade langsung mengetuk cepat. Tapi dia bersyukur, tidak ada kabut, tidak ada beringin putih, dan tidak ada perempuan tiba-tiba duduk di kursi sebelahnya. Tapi bukan berarti dadanya tenang. Setibanya di terminal Giwangan, dia merasa seperti ada yang membuntuti dari belakang. Padahal tidak ada siapa-siapa. Ade naik ojek menuju desa tempat rumah Pak Eka berada. Desa itu tidak berubah, sunyi, adem. Tapi sekarang terasa seperti menyimpan sesuatu yang mengawasi dari balik pohon dan atap rumah tua. Ade berhenti di sebuah warung kecil. Warung itu tua, bangkunya reot, tapi cukup rapi. Di depan warung, seorang bapak tua memakai kaos lusuh tengah menatap botol-botol minuman. Ade duduk, meski tangannya sedikit gemetar. Dia memesan teh panas, hanya untuk menenangkan diri. Ketika bapak itu datang membawa minumannya, Ade langsung memberanikan diri bertanya, "Pak, di rumah ujung sana, yang dekat kebun bambu, dulu ada yang namanya Rika ya?" Pertanyaan itu membuat bapak warung terdiam seketika. Dia menatap Ade lama, seolah sedang menilai apakah Ade pantas mendengar sesuatu yang besar. Bibirnya bergerak seperti ingin bicara tapi menahan. Ade menunduk, mencoba bicara pelan. Saya pernah ketemu seseorang yang bilang dia penjaga rumah itu." Wajah bapak itu mendadak berubah. Matanya membesar, nafasnya memendek seperti orang habis berlari. "Mas, kok bisa kenal nama itu?" Suaranya nyaris berbisik. Ade mengangkat kepala. Dia bilang namanya Rika. Bapak itu menggeleng cepat, seakan tidak mau mendengar lebih jauh. "Mas, Rika itu bukan penjaga rumah. Mas harus tahu ini." Ade menelan ludah, tengkuknya dingin seperti es.
Bapak itu akhirnya duduk di bangku seberangnya. Tubuhnya sedikit membungkuk. Mas, Rika itu sinden, cantik, terkenal. Banyak yang suka, tapi hidupnya tidak bahagia. 5 tahun lalu, pacarnya, laki-laki yang kasar, marah besar karena cemburu. Mereka bertengkar di rumah itu, di kamar tamu, dan Mas tahu sendiri kalau orang tersakiti bisa gelap mata. Ade merasa seluruh tubuhnya ditarik ke belakang, seperti mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Dia dibunuh, Mas, dengan kejam. Mayatnya nggak dimakamkan. Pacarnya panik. Dia buang jasadnya ke alas roban tengah malam. Sejak itu, banyak kecelakaan aneh di sana. Ade menahan napas. Tangannya mencengkeram lutut sampai gemetar. Kata-kata bapak itu seperti golok tumpul yang memaksa masuk ke kepalanya. Orang-orang sering lihat sosok perempuan nyinden dari arah rumah itu. Lanjut bapak itu. Kadang nyanyiannya halus, kadang seperti suara orang tersedak, kadang berdiri di teras, rambutnya basah. Tapi Mas, dengar saya, dia bukan manusia, dia itu arwah penasaran. Ade tertegun, dunia serasa merenggang dan menyempit sekaligus. Suara motor lewat terdengar jauh sekali. Mas, bapak itu memandang Ade dengan mata cemas. Jangan samakan dia dengan manusia. Dia itu, kalau suka sama seseorang, dia bakal ngikut. Sampai orang itu kecelakaan, sakit atau hilang, Ade langsung berdiri. Kakinya panas seperti tersengat. Dia tidak bisa mendengar lagi. Dia tidak mau mendengar lagi. Dia berjalan cepat meninggalkan warung tanpa menoleh. Saat itu, angin lewat membawa aroma melati yang sangat kuat. Ade tersentak. Melati itu, aroma yang dulu membuatnya hampir tenggelam. Dia mempercepat langkah, seperti dikejar sesuatu. Ketika sampai di penginapan, dia masuk kamar dan langsung menutup pintu. Tangannya gemetar hebat, seperti orang kedinginan. Dia duduk di kasur, memejamkan mata, dan berdoa, bukan karena takut, tapi karena sekarang dia mengerti. Rika tidak mencoba mencelakainya waktu itu. Semua sosok bapak bertopi, monyet yang tiba-tiba menyeberang, bahkan remblong. Mungkin bukan kebetulan. Mungkin itu semua upaya untuk menjauhkan Ade dari sesuatu. Mungkin Rika ingin Ade ikut ke dunia yang sama dengannya. Mungkin dia ingin ditemani, diakui, dicintai, atau mungkin hanya ingin tidak sendirian dalam dendam dan gelap yang menahannya. Ade gemetar, dadanya sesak. Dia akhirnya mengambil ponsel dan menelepon bosnya. Suaranya bergetar saat meminta Pak Eka menjual rumah itu secepat mungkin. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan, hanya permohonan yang nyaris seperti tangisan. Malam itu, Ade tidak bisa tidur. Lampu kamar tetap menyala. Setiap kali dia ingin memejamkan mata, dia takut menemukan sosok perempuan berwajah cantik yang berubah jadi pucat di sudut kamar, atau mendengar suara sinden yang merayap masuk bersama angin. Dan ketakutan itu terbukti. Sekitar pukul 2 dini hari, Ade terbangun tanpa alasan. Udara kamar mendadak dingin, seperti disedot keluar. Dia mendengar sesuatu, sangat pelan, tapi jelas, nyanyian. Nyanyian sinden Jawa yang lembut, melankolis, seperti seseorang yang meratapi hidupnya sendiri. Ade merinding dari kepala sampai kaki. Matanya membesar, tubuhnya kaku. Nyanyian itu mendekat, terus mendekat, sampai akhirnya suara itu berhenti, tepat di samping telinganya. Lalu sebuah bisikan terdengar. Mas Ade, pulanglah. Ade meloncat dari kasur. Tubuhnya gemetar parah. Dia menyalakan semua lampu, membuka pintu kamar, tapi lorong kosong melompong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara apapun, hanya aroma melati mengambang tebal di udara. Aroma yang tidak berasal dari manapun. Aroma yang menempel di tubuhnya seakan mengikutinya kemanapun dia pergi. Dan di cermin kamar, Ade bersumpah dia sempat melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Bayangan perempuan berambut panjang dan senyum lembut yang dulu membuat dadanya hangat. Senyum yang sekarang tampak seperti permintaan terakhir dari arwah yang tidak rela pergi.